Wukong berkata, "Apa, kau membuatku gatal?" "Kakak, serahkan orang ini padaku." Kera batu berkata, "Itu terlihat cukup kuat." "Hei, ini saja tidak cukup. Tambah lebih banyak senjata." Kera batu berteriak, "Tubuhku terbakar." Kera batu berkata, "Apakah ini akhirnya? Membosankan." Kera batu berkata, "Terimalah ini." Wukong berkata, "Keahliannya tidak salah. Biar ku kembalikan kepada Anda." Kera batu menghindar dan berkata, "Hei, kamu mengincar yang mana?" Wukong berkata, "Siapa bilang itu untukmu?" Wu Jing berkata, "Terima kasih kakak." Kera api berkata, "Mau bermain trik dengan saya?" Wukong berkata, "Trik yang kamu mainkan juga bagus. Apa namanya?" Kera api menjawab, "Varian Shenhuo 2." "Menarik," ucap Wukong. Kera api berkata, "Tubuh api suci terbakar ketika menyentuh sesuatu. Apakah kamu tidak takut bulu monyet di sekujur tubuhmu akan terbakar?" "Cobalah," ucap Wukong. "Nyalakan saja bibitnya. Berapa banyak rambut monyet yang bisa kami bakar? Ditambah saya." Wukong berkata, "Dunia bawah sangat dingin. Dan harus ada banyak api untuk menghangatkanku. Dua tubuh api ilahi tidak dapat membakar Anda. Jadi bagaimana dengan 8?" Xiao Tian berkata, "Seperti melihat matahari." Wu Jing berkata, "Hati-hati. Jangan menghadapi panas. Bersembunyi di belakangku." Wu Jing berkata, "Dihadapkan dengan api semacam ini, jiwa juga bisa menguap." Xiao Tian berkata, "Mengapa di sini terasa sangat panas?" Adik Niu berkata, "Apa yang salah? Apakah Anda memiliki pertanyaan?" Wu Jing berkata, "Tidak."
Suhu semakin tinggi dan tinggi. Wukong menjawab, tapi dibandingkan dengan api asli Samisen yang Dao Jun bakar padaku saat itu jauh sekali. Saat itu, Sun Wukong mencuri ramuan yang disempurnakan oleh Taizun, dipenjarakan di tungku Taizun, dan dibakar dengan api Samisen selama 7-749 hari. Sun Wukong tidak hanya tidak terbakar sampai mati, tetapi juga menggunakan api pil untuk memperbaiki matanya menjadi mata emas. Kau sedikit kuat. Wukong berkata, ini masih perlu dikatakan. Hanya ada 7 dari Anda. Di mana yang ke-8? Kera api berkata, dia datang. 8 api suci membakar tubuh. Jika Anda tidak percaya, itu tidak akan membunuh Anda. Di sisi lain, bulan sabit musim semi. Di gurun putih keperakan, musim semi yang melengkung seperti bulan sabit terletak di gurun yang tak berujung. Guayin berkata, tanpa diduga, ada mata air yang begitu jernih di jalan monster. Tathagata berkata, dunia yang keruh dan arus yang jernih menjadi semakin berkurang. Sebenarnya, apa? Jawab Guayin. Tathagata berkata, apakah Anda pikir kita sedang mencari roh darah bumi? Atau dia menggoda kita untuk menemukannya? Ternyata Anda juga punya pikiran seperti ini. Tathagata berkata, sejak kota itu terbakar api dan naga-naga menyerang langit, sepertinya kita dipimpin oleh suatu gagasan tertentu. Guayin menjawab, itu tidak hanya dapat mempengaruhi hati kita, tetapi juga membuat kita membuat keputusan yang tidak bijaksana. Betul sekali, ucap Tathagata. Haha, mempengaruhi hati 2 dewa teratas di surga. Apakah benar-benar memiliki kemampuan ini? Guayin berkata, itu adalah berjalan keluar dari kepompong darah. Dia naik ke atas. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sosoknya tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Dialah yang ada di dalam legenda. Ketika dia hanya 10 langkah dari 2 dewa besar, dia telah berubah dari merah darah menjadi hitam. Tubuhnya dikelilingi oleh udara hitam, kelompok rambut yang berliku dan tumpang tindih, ke dalam mantel yang berat, memancarkan keliaran primitif yang kuat. Roh darah bumi, membunuh hati. Tathagata, kita akhirnya bertemu.